Hai guys, kembali lagi dengan channel Persona, sebuah channel yang membahas sejarah hidup para tokoh dari berbagai belahan dunia. Agar channel ini terus berkembang, aku ingatkan untuk tidak lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Mari kita mulai. Jauh sebelum penaklukan Spanyol atas negara-negara di Amerika Selatan, terdapat sebuah kekaisaran kuat dan berpengaruh di zamannya. Kekaisaran itu adalah Kekaisaran Inca atau Tawantinsuyu, yang ibu kotanya terletak di negara yang sekarang kita kenal sebagai Peru. Namun, kebesaran kekaisaran ini tidak akan tercapai tanpa kaisarnya yang terkenal, Pasacuti Inca Yupanqui. Pasacuti adalah kaisar Inca ke-9, yang dengan keberanian dan kecerdasannya, melakukan serangkaian penaklukan atas kerajaan sekitarnya. Tekadnya tersebut membawanya ke puncak kegemilangan, yang dikenang sebagai Sapa atau penguasa Inca terbesar, bahkan dia dijuluki sebagai Napoleon dari Andes. Pasacuti lahir dan besar di kerajaan kecil, bernama Cusco. Waktu kelahirannya tidak diketahui. Ayahnya, Viracocha Inca, merupakan penguasa kerajaan tersebut, sedangkan ibunya bernama Mama Runtu. Mereka melahirkan anak pertama bernama Inca Urco, sebagai pewaris takhta, dan anak kedua bernama Kusi Yupanqui. Kusi Yupanqui inilah, yang kelak beralih nama menjadi Pasacuti. Pasacuti menikahi Mama Anahuarcui, dan melahirkan 3 putra bernama Tupac Ayar Manco atau Amaru Yupanqui, Apu Paukar, dan Tupac Inca Yupanqui. Kelak Tupac Inca Yupanqui yang lebih berani akan mewarisi kekuasaan dari ayahnya. Tumbuh menjadi pemuda kuat dan cerdas, Pasacuti mendapat pendidikan dari gurunya, Mika Imana. Melalui gurunya ini, Pasacuti mempelajari sejarah, hukum, bahasa, serta pemahaman Kuipus. Kuipus adalah sistem catatan unik bangsa Inca menggunakan benang. Di masa mudanya, ia dikagumi oleh para bangsawan Inca karena memiliki keberanian, kecerdasan dan kedewasaan yang tidak dimiliki saudaranya, Inca Urco. Pada awalnya Pasacuti hanyalah pangeran biasa dengan segala keunggulannya. Garis suksesi untuk penguasa Cusco berikutnya jatuh kepada anak sulung Viracocha, yakni Inca Urco. Namun keadaan berubah 360 derajat, setelah kerajaan Cusco diserang habis-habisan kerajaan Chanca. Chanca merupakan musuh bebuyutan Cusco. Menghadapi gempuran ini, sang raja dan putra mahkota, yang seharusnya mempertahankan kerajaannya, memilih lari dan mengungsi. Di tengah keadaan genting, Pasacuti terpanggil untuk berjuang membela tanah airnya. Meskipun dilingkupi keputusasaan, Pasacuti bersama para prajurit Cusco yang setia, memilih bertahan dan siap berperang. Di sisi lain, Pasacuti memanfaatkan momen ini sebagai kesempatan membuktikan bakat kepemimpinan dan militernya. Berkat keteguhan hati dan keberanian luar biasa, pasukan Chanca berhasil dipukul mundur. Tak hanya sekedar menahan gempuran musuh, Pasacuti bersama pasukannya juga berhasil melancarkan serangan balik ke kerajaan Chanca. Chanca yang diserang berhasil dikalahkan dengan sangat parah, hingga banyak pemimpinnya yang ditangkap pasukan Pasacuti. Pasacuti mempersembahkan para pemimpin Chanca itu kepada ayahnya, Viracocha, untuk dilakukan ritual kemenangan dengan cara menyeka kaki di atas tubuh mereka. Namun Viracocha memberitahu Pasacuti bahwa yang berhak melakukannya adalah penguasa Cusco berikutnya, Inca Urco. Mendengar itu, Pasacuti sangat geram dan bangkit memprotes, hingga terjadi pertengkaran sengit. Menurutnya dia tidak ingin berjuang mati-matian untuk saudaranya, tetapi hanya untuk raja dan tanah air yang dicintainya. Viracocha kemudian merencanakan pembunuhan Pasacuti. Namun, Pasacuti diberitahu para pengikutnya yang setia. Rencana tersebut berhasil digagalkan, dan Viracocha ayahnya diasingkan. Pasacuti kemudian memasuki Cusco dengan semarak kemenangan. Karena berhasil melindungi tanah airnya, Pasacuti pun mendapat dukungan luas dari rakyat Cusco. Dia lalu mengganti namanya, dari Kusi Yupanqui menjadi Pasacuti, yang berarti penguncang dunia. Pasca kematian ayahnya di pengasingan, Pasacuti kemudian sepenuhnya menjadi penguasa mutlak atas Cusco pada tahun 1438. Pasacuti yang berani, tidak tinggal diam di atas takhtanya. Dia lalu melakukan ekspansi militer yang lebih giat lagi.
Satu persatu kelompok etnis atau kerajaan di sekitarnya berhasil ditaklukkan. Bersama putra-putranya yang tak kalah berani, kerajaan Cusco yang kecil berhasil diperluas berlipat ganda. Di utara, Quito berhasil dikalahkan, kemudian pasukan Pasacuti bergerak ke tenggara dan menaklukkan cekungan Danau Titicaca, termasuk kota-kota Kola dan Lupaca. Pasacuti lalu kembali ke Cusco, sementara putranya, Tupac Inca Yupanqui ditugaskan untuk melanjutkan penaklukan ke kawasan Andes. Penaklukan ini berlanjut ke arah selatan sampai Ekuador dan peradaban Chimu. Karena luasnya daerah taklukan, Pasacuti kemudian mereformasi berbagai urusan kerajaan. Kerajaan Cusco kemudian disempurnakan menjadi suatu imperium yang lebih tertata. Cusco dijadikan ibu kota, sedangkan penyebutan kekaisaran memakai nama Tawantinsuyo atau Inca. Secara harfiah, Tawantinsuyo sendiri berarti 4 provinsi bersatu. Tawantinsuyo dibagi menjadi 4 provinsi yang disebut Suyo, dan setiap Suyo dipimpin seorang gubernur dengan sebutan Apo. Di bawah Apo, terdapat pemimpin lokal yang disebut Tokrikok, yang bertugas mengelola kota, lembah, atau tambang. Pasacuti juga memperkenalkan sistem upeti dan pajak, yang dibayarkan oleh orang-orang yang ditaklukkan, baik dalam bentuk barang maupun tenaga kerja. Untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warganya, dia membangun rumah penyimpanan yang disebut kolka, yang tersebar di penjuru kekaisaran untuk memastikan pasokan makanan yang berlimpah, bahkan pada saat hasil pertanian rendah. Pertanian diperhatikan dengan membuat terasering dan pengelolaan irigasi. Adanya pajak daerah taklukan berupa tenaga kerja, dimanfaatkan untuk membuat jaringan jalan raya yang luas untuk menghubungkan kota-kota dan tempat-tempat suci. Pembangunan juga diarahkan dalam pembuatan kota, benteng dan kuil yang monumental. Di utara Cusco, Pasacuti membangun pusat upacara keagamaan dan sebuah istana yang dikenal sebagai Kuntur Kanca. Dia juga membangun kembali kuil Dewa Matahari di kompleks Korichancha dan memulai pembangunan Saksai Huaman yang mirip benteng. Pasacuti membangun kota, kuil, dan benteng di lokasi strategis penting lainnya, seperti Pisac dan Ollantay Tambo di kedua ujung lembah Urubamba dan banyak stasiun jalan di pos terdepan kekaisaran, seperti Tambo Colorado di pantai. Bangunan lain yang dibangun di masanya adalah situs Machu Picchu. Tidak diketahui secara pasti tujuan bangunan ini. Diperkirakan bangunan tersebut berfungsi sebagai benteng, tempat peristirahatan kekaisaran atau situs keagamaan. Situs ini dirancang untuk pemukim sampai 1.000 orang, yang tetap lestari dengan keindahan arsitekturnya sampai hari ini. Sumbangan Pasacuti lainnya adalah manajemen kalender bagi warganya, dengan menetapkan kalender hari pasar dan hari libur nasional. Perluasan wilayah kekuasaan, oleh Pasacuti, tidak selalu dalam bentuk aksi militer. Untuk itu, Pasacuti mengirim mata-mata ke wilayah yang dia inginkan untuk mengetahui organisasi politik, kekuatan militer, dan kekayaan mereka. Pasacuti kemudian menawarkan untuk tunduk, daripada takluk dalam ancaman perang. Sebagian besar penguasa wilayah lain terpaksa menyetujuinya, sehingga penaklukan militer tidak diperlukan. Anak-anak penguasa tersebut kemudian akan dibawa ke Cusco, untuk diajari tentang sistem administrasi Inca sebelum kembali memerintah tanah air mereka. Hal ini memungkinkan kekaisaran Inca mengindoktrinasi mereka untuk beralih menjadi bangsawan Inca. Penguasa paling berpengaruh dari Inca ini kemudian meninggal pada tahun 1471. Sesuai wasiatnya, suku Inca berkabung selama 1 tahun penuh. Mereka kemudian mengadakan perayaan selama sebulan, di mana barang-barang pribadinya diarak ke seluruh penjuru kekaisaran. Pertempuran pura-pura dipentaskan di Cusco, dan 2.000 lama dikorbankan. Selama masa pemerintahannya, Cusco tumbuh dari sebuah kerajaan sederhana menjadi sebuah kekaisaran yang luas, dari Quito sampai Chimu. Dia memulai era penaklukan, yang dalam 3 generasi berikutnya, memperluas kekuasaan Inca dari lembah Cusco ke hampir seluruh Amerika Selatan yang beradab. Saat kematiannya, Kekaisaran Inca membentang dari Chili di selatan dan Ekuador di utara, juga termasuk negara-negara modern seperti Peru dan Bolivia serta sebagian besar Argentina Utara.